Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus meramalkan kehancuran bait suci. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 24 ayat yang kedua. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Anak-anak, setelah Yesus meninggalkan bait suci, lalu berjalan menuruni lembah Kidron dan terus berjalan melewati lereng Bukit Zaitun dan tiba di Bukit Zaitun. Yesus bersama dengan 4 orang muridnya, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Dari Bukit Zaitun itu terlihat kemegahan bait Allah yang menjadi kebanggaan setiap orang Yahudi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Matius 24 ayat 1. Seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Markus 13 ayat 1. Murid-murid Yesus juga mengagumi kemegahan bait suci itu. Bait suci itu adalah kebanggaan dan sukacita setiap hati orang Yahudi. Karena kehebatan konstruksi bangunan itu memberikan jaminan bahwa itu akan kokoh tanpa batas waktu. Kota Yerusalem itu sendiri sudah menjadi tempat untuk maksud semua kegiatan yang tidak terkatakan. Tetapi Yesus telah meramalkan bahwa itu akan dihancurkan dengan paksa. Tampaknya kebanyakan orang Yahudi mengagumi bangunan bait suci, tetapi justru tidak mengagumi dan memuliakan Allah yang adalah pemilik bait suci itu. Kenyataannya bahwa para pemimpin Yahudi justru menyalahgunakan kemegahan bangunannya menjadi kehormatan bagi mereka yang seharusnya menjadi kehormatan bagi Tuhan. Untuk menjawab
kekaguman banyak orang Yahudi, termasuk murid-muridnya, Yesus menyampaikan ramalannya. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Matius 24 ayat yang kedua. Apa yang telah diramalkan oleh Yesus adalah benar. Keruntuhan kota Yerusalem, termasuk bait suci yang ada di kota itu, secara total dihancurkan oleh tentara Titus. Tuhan mengizinkan bait suci yang dibangun oleh tangan manusia itu hancur oleh tangan manusia, karena umat-umatnya tidak memuliakan Tuhan di tempat bait suci Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya engkau harus memastikan supaya setiap kali engkau datang di bait suci Tuhan, engkau memuliakan Tuhan. Tuhanlah yang harus dimuliakan di bangunan manapun yang dibangun manusia, teristimewa di bangunan yang disebut bait suci Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong anak-anak sekalian untuk senantiasa memuliakan Tuhan di tempat yang disebut bait suci Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.